Saya mohon menggunakan hak prerogatif saya. Soal jin-jin ini saya butuh ngomong sedikit supaya kita tidak menjadi forum yang nanti bisa ditangkap sebagai menganjurkan silaturahmi dengan jin. Jadi ya ndak apa-apa tapi juga ada apa-apa ya. Maksud saya gini, ini kan asal usul dan landasan pertanyaannya kan mengenai kekhawatiran terhadap syirik kan gitu. Kasusnya itu kasus syirik Pak Muzamil. Nah syirik itu harap kita ketahui landasannya. Syirik itu kan kalau kita menyekutukan Tuhan atau kita menuhankan yang bukan Tuhan. Kalau kafir tidak mengakui Tuhan gitu ya. Kalau musyrik itu menganggap yang selain Tuhan itu juga Tuhan atau diperlakukan seolah-olah dia Tuhan. Itu bagus syirik. Jadi syirik itu letaknya tidak di kuburan, tidak di makam, tidak di kemenyan, tidak di harta benda, tidak di apapun. Syirik itu letaknya di dalam konsep kita dan perilaku kita terhadap benda-benda itu. Jadi menyan juga bisa membuat kita syirik, ya. Ziarah kubur juga bisa membuat kita syirik. Itu semua tergantung tidak pada yang kita datangi atau kita pakai, tapi tergantung kepada konsep kita bagaimana. Wah. Jadi misalnya jin itu di satu pihak diam-diam dirindukan untuk jadi teman, di lain pihak selalu dikutuk-kutuk. Jadi kan selalu ada acara pengusiran jin segala macam. Jadi jin itu yang ngersulo dan sering sambat ke kita gitu ya. Aku kok dimusuhi banget ini apa toh? Aku ini ya padha karo manungsa ya. Ono sing kafir, ono sing muslim, ono sing musyrik kan gitu. Supaya kita tidak, kalau saran saya enggak usah lah. Saran saya, Muzamil aja biarin tuh. Tapi teman-teman enggak usah lah menurut saya. Karena sekarang kita yang kasat mata aja, yang rasional aja plus iman yang benar gitu aja. Tapi kalau memang Anda sudah terlanjur seperti itu enggak apa-apa asalkan Anda betul-betul bertahan di dalam tauhid Anda. Kira-kira begitu. Termasuk negosiasi dengan jin tadi, itu berlakunya sama dengan manusia juga. Kerjasama kalau kita dipersyarat untuk melanggar syariat, nah kita tidak akan mau. Nah, cuman teman-teman sekalian, jin itu sahabat kita, jin itu teman kita. Ya. Tidak usah berteman sebagaimana sesama berteman dengan sama manusia ya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur itu tidak ada masalah juga, asalkan tauhid Anda bertahan. Itu pun saya juga menawar kadang-kadang. Jadi kalau Anda lihat tuh di TV kan ada acara pengusiran jin segala macam itu. Dan itu sebenarnya tidak hanya jin, itu bermacam-macam kemungkinan energi. Namanya juga energi, yang ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Petugas soal jin dan hantu di sini kan Islamianto sama Adit ini mana? Nah, itu yang bagian unit urusan jin. Itu tugas di Kiai Kanjeng karena kemana-mana kita selalu mendapatkan lalu lintas seperti itu. Ada serangan, dan saya tidak pernah berhenti di begitu-begitukan. Tapi saya sudah tidak anggap itu. Saya ingin ceritakan sedikit saja Pak Muzamil. Jadi ada acara di 40 seminggunya Saiful ya. Almarhum Saiful itu di Batang Puluhan. Setelah kita yasinan, tahlilan segala macam, ada salah seorang hadirin yang juga orang dekat di situ yang katanya kerasukan jin. Dan Islamianto, Kirno semua sudah bekerja setengah mati dan tidak bisa dikeluarkan. Jadi anak itu teriak-teriak terus, wis pokoknya ora karu-karuan kelakuannya gitu ya. Terus karena sampai lama tidak bisa diatasi jin itu, kemudian pas saya mau pulang sama Mbak Novia, saya didatangi Mas Islamianto, cak niki nyun sewu mboten saged pun atur niki nyun sewu nyun tulung gitu. Terus akhirnya saya bukan orang yang mengerti jin Pak Muzamil. Saya tuh tidak bisa lihat hantu ya, tidak bisa, tidak ngerti apa-apa saya gitu loh. Tapi karena saya diminta tolong, saya datang. Dan saya datang dan saya tidak marah kepada yang merasuki ini. Karena suaranya jelas bukan dia, ngomongi gede kayak ngono kejem tapi turute ya, bukan anak yang dirasuki itu. Terus yang ingin saya ceritakan sama Anda adalah treatment saya berbeda dengan mainstream yang ada selama ini. Selalu konsepnya adalah mengusir jin. Anda tidak usah mencintai tapi juga tidak usah membenci. Biasa-biasa aja.
pada proporsinya aja. Nah, saya memperlakukan anak ini dengan yang katanya merasuki itu dengan cara tidak marah. Ngene wae iki mesake bocah iki. Iki nek kok leboni terus, iki mesake. Iki nek kok leboni terus bocah ngene iki terus iku susah aku nesu aku ngono. Nah, saiki mending kowe melu aku saiki. Kowe melu aku kene tak tekel batuke terus cengele wis kowe melu aku ya, melu aku ora masalah kowe tak jamu wis tak traktir bebek selamat wis kowe. Sakarepmu wis, sakarep gitu wis. Dan dalam waktu beberapa menit reda itu anak dan kalau menurut teorinya jinnya ikut saya. Gitulah. Apa saya yang merasuki dia, apa dia merasuki saya itu soal teknis. Itu soal teknis. Tapi pokoknya bocah reda dan alhamdulillah tenang sampai sekarang. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa di dalam Ma'iyah ini kita betul-betul rahmatan lil alamin dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak usah membenci-benci. Saya tidak benci siapapun loh. Yang sekarang zalim di Jakarta itu saya juga tidak benci. Tetapi saya wajib melakukan sesuatu sejauh saya diwajibkan. Tapi tidak dengan kebencian gitu ya. Jadi jinnya ini di tempat Pak Joko Kamto pada suatu hari ada yang kesurupan juga dan berkali-kali ya Pak Joko ya. Dan yang nyurupi itu macam-macam, beda-beda. Terus ditangani sama Nevi sama Kirno, sama Pak Joko sendiri. Pak Joko itu juga sebenarnya juga agak jin-jin juga dulunya gitu. Jin ireng THR dia nih itu kan. Nah ini cabuat, ini aku ora paham. Jadi begitu dicekel Pak Nevi atau Pak Kirno, iki jini langsung sambat, was bola bali anak buah Cak Nun, ngono kuwi. Ya wis, tak lunga gitu. Jebul aku terkenal ning kono ya. Itu terus pergi ganti lagi ono sing teko Jawa Timur barang. Wes ngene iki bolak-balik. Cak Nun meneh wis ganggu terus ya wis, gak wani wis ngono ayo. Aku ya sering nang Padang Bulan, aja kuwatir ning ya mbok rasa ganggu-ganggu, lha sing ganggu dhek ya. Kita yang tidak boleh ganggu gitu. Jadi saya itu agak GR sedikit. Oh rupanya ada konstelasi di mana saya agak populer di sana gitu. Sehingga cukup anak buah saya gitu kan. Itu yang ngomong mereka, saya sendiri nggak pernah menganggap mereka anak buah. Jadi teman-teman sekalian soal itu semua sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Yang penting tauhid. Kalau Anda bertauhid, beriman kepada Allah, sudah tidak ada masalah. Apa saja. Dan jangan di GR-kan, jangan didramatisir, jangan. Pokoknya bertahan pada tauhid, selesai. Sama dengan gini, Anda punya keris, saya dititipi keris banyak sekali. Iki ono meneh iki. Gus Dur mewarisi keris nang sapa wonge gak kuat, saiki melayu dikon nggawa aku. Gus Dur yang ngerepoti ya. Wes jan Gus Dur jangan. Lapo lho titip iku ngono. Akhirnya aku sing kudu nampung. Ya. Macam-macam Quran kuno apa semua dan saya terima semuanya dari Keraton Solo, dari mana, dari Pontianak, dari Kesultanan Abdul Hamid segala macam saya terima semua dan saya selalu dipesan Cak Mangke nanti malam tolong ditaruh di bawah bantal ketika tidur nanti mimpi apa gitu kan setelah titip keris macam-macam terus ya aku taat ya salah apa menghormati orangnya tak gawe turu tak salah kini sor bantal ngipi apa isu ditakoni. Gimana Cak, mimpi apa Cak? Mboten ya. Nggak mimpi saya. Dia yang kayaknya mimpi tadi saya bilang gitu. Saya nggak mimpi. Nah teman-teman sekalian, apa boleh keris? Keris kan langsung dicurigai syirik. Kok percaya keris punya kekuatan? Duh piye to kowe iki? Lho iki tangan kowe duwe kekuatan. Watu kekuatan beda karo gedhok kok ya. Kita bandem gedhok ora masalah, bandem watu kowe licet to. Dan Allah mengatakan wa nazzalnal hadid apa ya Pak terus wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid. Allah mengatakan dan aku menurunkan besi dan di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Lu kurang cerdas apa? Jadi memang beda dong besi A dengan besi B, baja dengan besi biasa dengan timah, kekuatannya berbeda-beda. Dan tidak apa-apa percaya bahwa sesuatu punya kekuatan. Yang penting Anda tahu bahwa kekuatan itu bukan milik besi itu, bukan milik manusia, bukan milik siapa, melainkan milik Allah. La haula wala quwata illa billah.
Enggak apa-apa percaya keris punya kekuatan. Lo enggak usah keris, Mas. Enggak usah keris deh. Wong Anda bawa air ke sini kok. Air itu melu ma'iyahan, dia zat-zatnya menjadi berubah karena ada partikel-partikel dari aura iman Anda, dari cinta Anda, dia berubah airnya. Dan itu eksperimen ilmiah kok. Eksperimen ilmiah. Air yang didoain dia berubah. Lo memang itu ilmiah, bukan syirik.